Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian Terima kasih, bersihkan wudunya dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa bersua dan menyapa Anda kembali dalam salah satu program kesayangan kita bersama, tentunya program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Ali Irsyad. Dan insya Allah kita akan menemani kebersamaan Anda selama kurang lebih 1 jam mendatang. Dan nantinya kami akan memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Dan nantinya kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Alhamdulillah pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, pada sore hari ini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bik. Hayyakallah. Menantu sehat ya? Alhamdulillah. Antum gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Hayyakallah. Barakallahu fiik. Ya, Jember kayaknya lama nggak hujan lagi saja. Akhir-akhir ini terasa sudah lebih sepekan nih ya. Iya, terasa mulai panas lagi. Masya Allah. Nah Ustaz, ya nggak tahu di daerah lain ini Ustaz. Iya, mungkin sama atau mungkin sudah banyak yang hujan deras. Iya, barakallahu fikum Ustaz. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari yang cerah kali ini kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhahullah Ta'ala untuk membuka program live interaktif kita pada sore hari ini. Baik, silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kalau kita sebagai orang yang memperhatikan, mendengar, mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, kita akan dapatkan beragam sikap masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi. Ada yang peduli dengan berbagai masalah yang ada di masyarakat, sehingga dia pun mulai beraksi dengan menyantuni fakir miskin, menyantuni yatim piatu dan lain sebagainya, termasuk memberikan nasihat, saran kepada orang-orang yang membutuhkan, menegur orang yang melakukan kesalahan, berkontribusi, berkoordinasi, bersinergi dengan berbagai pihak untuk menjauhkan berbagai tindakan dan berbagai kejadian yang dapat merusak moral, merusak ketenangan, ketentraman hidup bermasyarakat. Tapi ada juga pihak-pihak yang cuek, acuh tak acuh, dengan berprinsip nafsi-nafsi. Yang penting aku tidak ikut-ikutan, yang penting keluargaku selamat, yang penting diriku tidak menjadi korban, terserah yang lainnya. Bahkan kadang mereka merasa sebagai orang yang paling bijak dengan mengatakan kepada orang yang mencurahkan sebagian waktu, tenaga, pikiran untuk berkontribusi membenahi kondisi yang terjadi, berkontribusi memberikan uluran tangan, memberi masalah, memecahkan masalah, dan mengatakan, kenapa kamu kepo, kenapa engkau menjatuhkan dirimu dalam masalah orang lain. Itu kan urusan orang. Biarkan orang merasakan derita mereka, kegagalan mereka, kebodohan mereka, kemiskinan mereka. Bahkan ada lagi yang mengatakan, ya karena memang mereka pemalas, karena memang mereka sampah masyarakat dan sebagainya. Tidak merasa mereka bagian dari saudara, tidak merasa mereka bagian dari keluarga besar kita sesama kaum muslimin. Pola semacam ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan di setiap masa, di setiap daerah ada orang yang peduli, siap berkorban, berjuang untuk terjadinya perbaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan ada orang yang acuh tak acuh,
Allah kisahkan perilaku Bani Israel. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikum aw mu'adzibun 'adzaban syadida. Ada sebagian dari Bani Israel yang merasa dirinya sebagai orang yang bijak dengan mengatakan kepada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf munkar tatkala Bani Israel merekayasa larangan Allah SWT. Mereka berburu memasang perangkap di hari Jumat dan kemudian mengambil ikannya di hari Ahad. Karena ada larangan untuk berburu ataupun menangkap ikan di hari Sabtu. Orang yang sok bijak ini mengatakan, lima ta'iduna qauman illahu muhlikum. Kenapa enggak urusin mereka? Biarlah kalau memang mereka akan dibinasa oleh Allah SWT, ya mereka akan binasa, mereka akan diadab, mereka akan menanggung perbuatan mereka sendiri. Ternyata tidak demikian. Pola pikir ini pun terjadi dan ada di setiap masa. Alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Ada sebagian orang yang berkata, urusi dirimu sendiri. Yang lain bodoh, yang lain miskin, itu ya mereka sendiri yang akan menanggung dosanya, menanggung resikonya. Itu pola pikir sebagian orang. Padahal faktanya tidak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat ini menjadi umat yang terbaik karena di tengah-tengah umat ini ada orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau tidak, niscaya yushiku an ya'ummakumullah bi'adzabin min indi. Tidak lama lagi Allah akan timpakan azab kepada kalian semua tanpa terkecuali. Suatu hari Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, anuh laku wa finna salihun. Ya Rasulullah, mungkinkah kita semua ini akan binasa? Padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang saleh. Nabi menjawab, na'am idza kathural khabath. Ya, bisa saja Allah binasakan kalian semua tanpa terkecuali. Kapan itu? Bila pelaku kejahatan telah merajalela, pelaku angkara murka telah mendominasi masyarakat. Karena itu kaum muslimin dan muslimah, mari kita tumbuhkan kepedulian. Mari kita tumbuhkan rasa tanggung jawab bahwa kitalah yang harus merubah. Kita harus berbuat, kita harus membenahi dan memperbaiki kondisi yang rusak di tengah umat. Itu yang harus kita lakukan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka sendiri yang berusaha dengan sadar untuk merubah kondisi yang sedang mereka alami. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas satu nasihat yang telah disampaikan pada sore hari ini. Masya Allah, semoga bisa memberikan satu manfaat bagi kita semuanya yang sedang menyimak pada sore hari ini tentunya, dan kepada siapapun yang mendengarkan live interaktif pada sore hari ini. Barakallahu fikum pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif kita melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami berikan kesempatan kepada seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi Anda bisa menghubungi 0331 544 6087. Dan untuk mengawali, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustadz. Baik. Kali ini ada pertanyaan dari Ummu Lilis di Banten. Pertanyaannya Ustadz, Ibu ada buka usaha PPOB plus e-wallet kerjasama dengan konter-konter. Ada dua sistem. Sistem yang pertama, sistem deposit. Konter sebelumnya mentransfer uang kepada kami, selanjutnya konter bisa melakukan transaksi PPOB tersebut dengan uang yang sudah mereka transfer kepada kami, dengan standar harga yang sudah kami tentukan sebagai sistem di server kami. Kemudian sistem yang kedua, yaitu sistem limit,
Ya, sistem limit kami memberikan pinjaman limit pemakaian kepada konter, dan konter bisa melakukan transaksi terlebih dahulu. Nanti pas jadwal tagihan baru konter mentransfer ke kami. Ini pun sudah ada standar harga yang sudah kami tentukan, baik harga deposit dan juga harga limit. Sebelumnya pun kami sudah terlebih dahulu menginfokan kepada konter-konter tersebut sebelum kerjasama dimulai bahwa harga deposit dan harga limit berbeda. Deposit lebih murah karena memakai uang mereka sendiri, kami hanya menyediakan sarananya saja. Sementara harga limit lebih mahal karena mereka kami pinjamkan terlebih dahulu modalnya. Yang ingin Ibu tanyakan Ustadz, dari sistem di atas, adakah yang harus Ibu perbaiki agar muamalah tersebut sesuai syariat? Mohon bimbingan dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip, PPOB itu adalah jual jasa. Jasa transfer dana untuk pembayaran listrik, PDAM, atau pulsa dan lain sebagainya. Maka secara prinsip jasa semacam ini halal, baik dengan deposit terlebih dahulu ataupun dengan ada limit. Maka insya Allah itu tidak mengapa, insya Allah itu halal karena itu objek utamanya adalah jasa transfer. Wallahu ta'ala. Masya Allah, syukran Ustadz. Berarti dengan sistem yang sudah ada tadi dijelaskan oleh penanya, ya, insya Allah sudah sesuai dengan syariat Ustadz ya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberi pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami dari saudara Ferdiansyah di Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, saya ingin bertanya, tapi saya kasih contohnya sedikit. Misal, ada seseorang yang kredit rumah KPR bersubsidi dari pemerintah. Namun orang tersebut belum menempati rumah tersebut dan dia ingin menyewakan rumah itu kepada orang lain. Pertanyaan Ana, jika Ana menyewa kepada orang itu, apakah boleh Ustadz? Apakah Ana termasuk dalam saling tolong menolong dalam kemaksiatan? Karena setahu Ana itu kredit rumah termasuk ke dalam riba Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Setiap manusia itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan dimintai untuk memikul dosa orang lain. Masalah rumah itu dibeli dengan riba atau dengan dana hasil apapun, itu adalah tanggung jawab pemilik rumah. Sedangkan tanggung jawab kita sebagai penyewa adalah akad yang terjalin antara kita dengan pemilik rumah. Apakah akadnya halal atau tidak halal? Kalau itu transparan, ada kejelasan tempo waktu sewa menyewa, nilai sewa, fasilitas yang didapat yang tidak diberikan dan seterusnya, itu transparan. Sehingga kedua belah pihak menjalin akad secara suka sama suka, rela sama rela, maka insya Allah itu halal. Adapun tanggung jawab pemilik rumah membelinya dengan sistem KPR yang berbunga yang ada, atau mungkin dari hasil pekerjaan yang tidak halal misalnya, itu sepenuhnya tanggung jawab pemilik rumah, bukan urusan dan tanggung jawab penyewa. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, syukron, terima kasih, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi saudara Ferdiansyah di Sumatera Utara yang bertanya, dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak di sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang seluruh pemirsa untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami di sore hari ini. Anda semua bisa bertanya kepada Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA hafizahullah ta'ala seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Anda bisa menghubungi layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Apabila mendapati kendala ketika menelpon, maka silakan dicoba kembali. Barakallahu fikum. Kembali kami bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Muhammad Yunus di Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
e-commerce atau marketplace mempunyai e-wallet sendiri. Ketika saya membeli di marketplace atau e-commerce tersebut, jika menggunakan metode pembayaran menggunakan e-wallet, mereka sendiri tidak dikenai biaya penanganan. Tapi ada satu bank tidak dikenai juga, sedangkan COD dan transfer dikenai biaya penanganan. Apakah boleh menggunakan metode pembayaran e-wallet tersebut, Ustaz? Dan bagaimana hukumnya di sisi penjual? Apakah halal? Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Yang perlu didudukkan dan difahami bersama bahwa hukum dalam Islam itu tidak dikaitkan dengan benda, tetapi dengan apa yang kita lakukan terhadap benda tersebut. Misalnya babi itu haram untuk dimakan. Tapi ketika babi itu hidup berkeliaran di hutan, ya itu urusan dia. Atau kita datang nonton ada hewan yang bernama babi bernama babi rusa atau babi apapun yang ada di kebun binatang, maka nonton babi itu tidak masalah. Nah, adanya e-wallet atau dompet virtual itu bukan masalah pada e-walletnya, namun bagaimana kita memanfaatkan e-wallet tersebut dan bagaimana transaksi yang terjadi atau yang dilakukan oleh e-wallet tersebut ketika kita terlebih dahulu deposit, ya, top up sejumlah dana, dan karena kita ketika bertransaksi di marketplace atau yang lain memilih metode pembayaran dengan e-wallet yang e-walletnya sudah ada dananya terlebih dahulu, misalnya sudah ada saldonya, top up-nya, maka kemudian kita mendapatkan diskon, potongan harga, bebas ongkos kirim, atau mungkin bonus, maka ini adalah haram. Karena itu adalah bunga. Karena status top up, status deposit, baik yang di e-wallet ataupun yang di perbankan, itu statusnya adalah piutang. Sehingga keuntungan, bonus, diskon atau fasilitas yang kita dapat dikarenakan kita memiliki dana yang tersimpan walau hanya sesaat, maka itu adalah riba. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Fudhalah bin Ubaid, kullu qardin jaranafan fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur yang menghutangi, maka keuntungan itu adalah riba. Namun bila kita bertransaksi menggunakan e-wallet atau yang lain atau rekening bank, namun tidak ada fasilitas bebas ongkos kirim, diskon atau hadiah atau yang lainnya, nilainya tetap sama, maka transaksi tersebut halal bi'idnillahi azza wa jal. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Masya Allah, barakallahu fikum pemirsa. Itu tadi jawaban atas pertanyaan saudara kita Muhammad Yunus di Jawa Barat. Semoga bisa memberikan pemahaman khususnya bagi yang bertanya dan memberikan ilmu bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali pemirsa, sembari menunggu penelpon yang akan masuk di sore hari ini, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan berikutnya. Kali ini dari hamba Allah di Banten. Pertanyaannya, Ustaz, ana 4 bersaudara. Ana anak yang kedua. Alhamdulillah ana memiliki anak 1. Orang tua ana selalu minta uang ke ana. Saat ana bilang uangnya sudah mau habis dan belum gajian lagi, bapak ana bilang kok bisa habis padahal anaknya masih 1, dan membandingkan ana dengan kakak ana yang sudah punya anak banyak. Maunya ana rutin kasih bulanan ke orang tua dengan biaya yang sama, tapi orang tua suka minta lagi di tengah jalan, dan ana sakit hati Ustaz dibanding-bandingin dengan kakak ana, dan cara minta bapak ana ke ana kurang berkenan di hati. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Andai kedua orang tuamu itu berbuat kejahatan yang luar biasa, yaitu memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan yang lainnya, memaksamu untuk berbuat maksiat, maka fala tuti'huma, jangan kau turuti, tapi wa sahibuma fid dunya ma'rufa, tetap engkau bergaul, berinteraksi dengan kedua orang tuamu dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik.
apapun yang dilakukan oleh orang tua, salah atau benar, maka kita tetap berkewajiban untuk berbuat baik kepada keduanya. Kita dibanding-bandingkan atau bahkan mungkin kita dituduh, disuudzoni, maka hanya ada satu pilihan bagi seorang anak, sabar. Dan kemudian terus berusaha berbuat terbaik untuk orang tua kita. Karena memang itu satu-satunya opsi yang dimiliki oleh seorang anak kepada orang tuanya, baik orang tuanya muslim atau orang tuanya non muslim, yaitu hanya bisa berbakti semaksimal yang bisa kita lakukan. Wakhfid lahum janaha dzulli minar rahmah. Hendaknya kita juga terus merendah di hadapan orang tua kita. Ya, kita memang bodoh, kita memang lemah, kita belum pengalaman, dan seterusnya. Kita tidak perlu merasa bahwa kita lebih hebat, kita sudah pandai, kita sudah bisa mandiri. Kalau memang Anda mampu, ya beri. Kalau memang tidak mampu, ya tidak ada kewajiban untuk memberi sesuatu yang di luar kapasitas dan kemampuan Anda. Ya, tidak perlu Anda merasa sakit hati karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang tua itu adalah motivasi. Namun karena faktor umur yang senja, keterbatasan psikologi orang tua yang mungkin sudah mulai menipis, menjadikan mereka kurang mampu memilih kata-kata yang nyaman didengar. Karena itu, jadikan ucapan orang tua Anda sebagai motivasi Anda untuk bisa berbuat lebih. Percayalah, tatkala Anda husnudzon kepada orang tua Anda husnudzon bahwa itu adalah motivasi. Allah akan bukakan jalan yang terbaik untuk Anda. Bisa jadi dengan Anda menjadikan ucapan orang tua itu sebagai motor bagi Anda untuk berbuat lebih, menumbuhkan entrepreneur, jiwa kewirausahaan dalam diri Anda, bisa jadi itu merupakan cambuk dari orang tua kepada Anda. Ya, memang cambuk itu seringkali sakit. Sebagaimana dulu ketika Anda kecil dicubit, mungkin dicewer telinganya, mungkin dipukul, ya. Tapi Anda merasakan hari ini, ternyata pukulan yang menyakitkan, ceweran, cubitan yang kali itu menjadikan Anda menangis, meronta-ronta. Bahkan mungkin Anda berkata waktu itu bahwa ayah jahat. Hari ini Anda merasakan buahnya, ternyata Anda menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang bisa mandiri dan seterusnya. Apa yang Anda rasakan kali itu bisa jadi sedang Anda rasakan kembali dalam bentuk dan pola yang lain. Anda jadikan itu semua sebagai motivasi. Motivasi bagi Anda untuk berbuat lebih dan lebih bisa jeli dalam bekerja, lebih bisa cermat, lebih bisa menemukan peluang-peluang untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan lebih besar. Sehingga jangan lihat dari sisi yang negatif. Percayalah, tidak ada orang tua yang jahat. Orang tua itu lebih sayang kepada anaknya dibanding anak kepada orang tuanya. Orang tua lebih cinta kepada anak dibanding anak kepada orang tuanya. Orang tua lebih peduli kepada anak dibanding anak kepada orang tuanya. Itu sesuatu yang tidak lagi terbantahkan. Karena itu percayalah bahwa orang tua Anda sayang kepada Anda. Dan jadikan ucapan mereka sebagai bentuk ekspresi, sebagai ekspresi kasih sayang mereka kepada Anda untuk Anda bisa berbuat lebih. Bahkan mungkin Anda suatu saat akan menjadi lebih sukses dibanding kakak Anda. Wallahu ta'ala. Masya Allah, syukur Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman ya, dan memberikan kelegaan hati bagi yang bertanya, hamba Allah tadi di Banten. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, telah terhubung bersama kita penelpon pertama di sore hari ini, yaitu ada Ummu Yodi di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Begini pertanyaannya Ustaz. Ada orang yang punya tanah, dibuatkan beberapa unit rumah. Lalu di atas namakan anak-anaknya termasuk anak agar mudah dapat perizinan IMB. Perumahan tersebut dijual. Suatu hari pembeli datang mau membeli dengan sistem KPR lewat bank syariah. Dari pihak bank memberi persyaratan, pemilik nama harus punya rekening di bank syariah tersebut agar memudahkan pembayaran bank ke pemilik nama.
Kebetulan saya tidak punya rekening syariah, lalu disuruh membuka rekening tersebut dan tanda tangan. Saya takut Ustadz karena saya takut itu ada transaksi ribanya. Bagaimana caranya, bagaimana yang harus saya lakukan untuk memastikan transaksi tersebut bebas riba? Karena ini katanya pakai akad murabahah dan wakalah. Ya, sudah cukup Ibu? Gitu. Ya, satu lagi ya Ustadz ya. Ya. Ya, ini bertanya seputar muamalah. Ana pernah diajarkan bahwa tidak boleh hukumnya membayar hutang dengan hutang. Apakah ini benar? Misalnya teman Ana mau bayar hutang ke Ana, tapi dengan cara pinjam uang temannya yang lain untuk membayarnya. Itu aja Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, skema KPR yang ada di perbankan syariah, bila prakteknya perbankan syariah beli terlebih dahulu rumah tersebut dari pemilik, baru kemudian perbankan itu menjualnya kepada nasabahnya, maka skema ini halal hukumnya. Sebagaimana halnya kita menjual kepada orang dan kemudian orang itu menjual kembali kepada pihak ketiga. Masalah pembayarannya, maka bisa jadi bank dalam hal ini melakukan pembayaran di muka, bisa jadi selang berapa waktu setelah nasabah betul-betul membeli. Itu tidak masalah, skema pembayaran itu fleksibel. Yang jelas hubungan antara pemilik barang dengan bank dan kemudian bank dengan nasabah itu harus terpisah. Agar apa? Agar transaksi itu betul-betul antara pemilik dengan pembeli. Anda sebagai pemilik jual kepada bank, maka ini antara pemilik dan pembeli, dan kemudian setelah secara sah hukum syariat bahwa rumah itu betul-betul telah menjadi milik bank karena telah ditransaksikan, walaupun belum tentu bayarnya nanti, belum tentu lunas pembayarannya, maka tidak masalah. Yang penting sudah ada kesepakatan jual beli, harga dan seterusnya. Kemudian baru bank menjual kembali kepada nasabahnya setelah bank mendapatkan kunci, mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya, sehingga transaksinya bertahap ya, antara pemilik rumah dengan bank, bank dengan selanjutnya bank dengan nasabah. Kalau ini terjadi maka halal. Namun bila transaksinya antara nasabah langsung dengan pemilik rumah dan kemudian bank hanya nalangi atau hanya menggunakan wakalah, ya, bank memberikan wakalah kepada nasabah untuk membeli dari Anda dan kemudian bank transfer, maka ini masih sama dengan sistem leasing yang ada di konvensional. Ya. Adapun membuka rekening di perbankan syariah, maka di alhamdulillah hari ini di perbankan syariah sudah ada rekening berbasis wadiah, yang itu insya Allah boleh dikata insya Allah sudah 99% sesuai dengan syariah. Hanya tinggal sedikit saja yang itu masalah-masalah yang kecil ya. Kadang masih ada dibuka peluang adanya bonus dan lain sebagainya, namun itu tidak pasti. Ya, tapi konsep wadiah lebih sesuai dengan konsep syariah dibanding rekening yang berbasis mudharabah. Wallahu ta'ala alam. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika bayar hutang dengan hutang ya. Secara prinsip tidak masalah ya, karena bisa jadi hutang pertama sudah jatuh tempo, sedangkan orang kedua rela dengan itu, siap memberi tempo yang lebih panjang, maka tidak masalah secara prinsip, asalkan tidak ada pertambahan ya, tidak ada bunga. Namun tentu bila ini menjadi pola sehingga yang terjadi gali lubang tutup lubang, maka tentu ini tidak sehat. Ini bukti bahwa ada pola hidup yang tidak benar, pola pengelolaan keuangan yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Karena andai kita itu mengelola kekayaan kita, harta uang kita dengan benar sesuai dengan aturan syariat, niscaya kita tidak akan terjatuh dalam praktek-praktek gali lubang tutup lubang. Wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran, syukran atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya tadi dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang seluruh pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami. Anda bisa menghubungi layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Insya Allah kita masih punya banyak waktu untuk mendengarkan pertanyaan langsung dari para pemirsa dan para pendengar. Bagi yang mencoba namun gagal ataupun terputus, bisa mencoba kembali untuk menghubungi layanan telepon yang kami buka. Barakallahu fikum. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Rizal di Jakarta. Afwan Ustaz, izin bertanya. Insya Allah saya akan menikah. Calon istri saya memiliki seorang ibu yang sudah lanjut usia. Ayahnya sudah wafat. Selama ini dia yang memenuhi kebutuhan ibunya tersebut. Gaji istri saya lebih besar dari gaji saya. Dan ada peraturan di tempat kerjanya yang mengharuskan dia untuk tugas kantor keluar kota hingga kadangkala sampai 1 pekan. Sementara saya belum ridho jika dia tugas kantor untuk safar seperti itu. Dan jika calon istri resign dari pekerjaannya, saya belum bisa untuk mencukupi kebutuhan seperti yang dia kasih ke ibunya. Mohon nasihat dan sarannya Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ya, ini satu kondisi yang dilematis. Namun tentu idealisme yang harus kita fahami dan kita terima bahwa idealisme seringkali memang tidak realistis. Kita tidak mampu. Idealnya seorang muslim itu sholat 5 waktu, menunaikan zakat, kemudian berpuasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji, itu idealnya karena itu merupakan rukun Islam. Tapi betapa banyak umat Islam yang tidak mampu berzakat, tidak mampu berhaji. Apa yang terjadi? Ya sabar. Adanya kewajiban yang tidak mampu ini, ya sabar. Sebagaimana ketika kita punya istri, idealnya seluruh kebutuhan istri kita penuhi agar istri kita bisa menetap di dalam rumah. Namun ketika ada problem, ternyata istri kita seorang wanita karir, seorang pengusaha yang mengharuskan dia keluar kota, maka ada solusi, yaitu kita mendampinginya ketika dia sedang berdinas di keluar kota. Sehingga kita lebih bisa fleksibel, atau kita mulai merencanakan untuk berwirausaha sehingga kegiatan kita bisa lebih fleksibel sesuai dengan idealisme kita, lebih sesuai ya, walaupun tidak bisa sesuai 100%. Intinya kita harus bisa beradaptasi dalam segala kondisi. Tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Kita tidak boleh punya pola pikir hitam atau putih, A atau B, siang atau malam. Dalam menyelesaikan masalah kita harus pandai-pandai membuat opsi-opsi solusi yang lebih menguntungkan, lebih dekat dengan kebutuhan kita, lebih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Jangan terbelenggu dengan opsi yang hanya putih atau hitam. Warna itu banyak. Jangan hanya terbelenggu bahwa kalau tidak siang berarti malam. Tidak harus seperti itu. Karena dalam menghadapi solusi kita tidak harus berarti siang atau malam. Kalaupun solusi itu bisa dikerjakan kapan saja, bisa di siang hari, bisa di malam hari, maka apa salahnya? Tidak harus milih harus di malam hari saja atau di siang saja. Tidak harus seperti itu. Kapan saja bisa diselesaikan maka selesaikan. Itu kuncinya. Makanya itu saran saya. Anda harus bisa komunikatif, inovatif, ya. Jangan kaku dalam menyelesaikan masalah. Anda punya problem, gaji Anda tidak besar. Sedangkan istri punya problem, dia harus mencukupi, membiayai, merawat orang tuanya. Anda harus realistis, sebagaimana istri Anda juga realistis. Sehingga dengan cara itu akan didapatkan solusi yang tengah, moderat bagi kedua belah pihak. Kebutuhan istri untuk menafkahi, membiayai orang tuanya tetap terlaksanakan sebagaimana idealisme Anda tentang adanya mahram, safarnya wanita dengan mahram itu juga bisa tertunaikan. Kalau memang Anda tidak siap
dengan kompromi, maka wanita yang lain masih banyak. Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menikahi wanita tersebut. Namun demikian, Anda harus ingat bahwa memilih wanita lain bukan berarti bebas masalah. Anda bisa jadi harus menghadapi problem lain. Istri Anda tidak punya penghasilan, sehingga Anda betul-betul harus murni menanggung kebutuhan istri Anda yang bisa jadi kebutuhannya juga cukup besar. Ada bisa jadi kebutuhan perawatan, bisa jadi kebutuhan kesehatannya, bisa jadi kebutuhan macam-macam yang harus Anda keluarkan. Maka ini ada plus minusnya, tapi Anda harus sadar bahwa tidak ada hidup yang tanpa masalah. Tidak ada pilihan yang tidak ada kekurangannya. Ada plus dan minusnya. Sehingga Anda harus menjadi lelaki yang gentle, lelaki yang bertanggung jawab, lelaki yang tangguh. Kalau Anda sudah membuat daftar kriteria calon istri yang baik dan Anda menemukan sekian banyak, walaupun tidak semua, mayoritas atau minimal kriteria-kriteria yang merupakan kriteria primer menurut Anda sudah terpenuhi pada seorang wanita, cukuplah. Dan kemudian kekurangan-kekurangan yang lainnya itu Anda sebagai lelaki, Anda harus inovatif. Bisa menemukan solusinya. Bisa menerima kenyataan. Bisa meminimais kerugian. Bisa memberikan pilihan yang lebih kompromi, ya, mengakomodir idealisme kedua belah pihak. Sehingga dengan siapapun Anda menikah, Anda akan bisa harmonis, Anda akan bisa bahagia, dan Anda bisa betul-betul menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun ketika Anda memaksakan bahwa idealisme Anda A sampai Z harus terpenuhi, sedangkan idealisme istri Anda abaikan, maka rumah tangga Anda dengan siapapun Anda menikah pasti akan cerai-berai. Anda harus siap berkorban, merelakan sebagian idealisme Anda ataupun kriteria Anda, sebagaimana istri Anda pasti siap merelakan sebagian dari harapan dan idealismenya. Sehingga dengan kompromi semacam ini akan terjadi apa? Terjadi sinergi rumah tangga yang indah. Ummu Salamah, suatu hari ketika dilamar oleh Nabi SAW, beliau berkata, mengeluhkan kondisi yang terjadi pada beliau. Beliau mengatakan, inni musinnah, aku sudah cukup umur, sudah lanjut usia. Wa inni du'ailah, dan aku wanita yang punya anak keturunan yang banyak, anakku banyak. Wa inni syadidul ghirah, dan aku wanita yang sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Aku khawatir akan menjadi beban dalam hidup wahai Rasulullah SAW, karena Rasulullah menikahi Ummu Salamah dalam kondisi telah memiliki sekian banyak istri. Maka Nabi SAW kemudian memberikan amasin, adapun umur, maka faqad atani mithlu ma ataki. Aku pun sama dengan kamu, sudah cukup usia, sudah cukup umur, sudah tua. Wa amal iyal, adapun anak keturunan, maka Allah akan berikan solusi untuk mereka semua. Adapun ghirah, adapun kecemburuan, maka aku berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengendalikan rasa kecemburuanmu itu. Dan kemudian mereka berdua menikah. Nabi SAW menikahi Ummu Salamah, dan subhanallah, rumah tangga beliau berdua rumah tangga yang penuh dengan sakinah dan mawaddah dan rahmah. Kenapa? Karena Nabi SAW berpikir solutif, mencari solusi, menjanjikan, dan betul-betul memberikan solusi kepada problem yang ada pada istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Beliau mencukupi kebutuhan putra-putranya. Beliau berbuat adil agar rasa cemburu Ummu Salamah tidak terus berkobar dan bergejolak. Ini lelaki yang baik seperti itu. Karena memang tidak ada wanita yang sempurna yang ketika Anda nikahi tanpa membawa masalah. Siapapun wanita yang Anda nikahi pasti dia membawa 1001 masalah, sebagaimana Anda pun hadir dengan 1001 masalah dalam kehidupan istri Anda. Maka kompromi, sinergi, kerjasama, komunikasi yang baik itu menjadi solusinya. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum Ustaz. Dan
untuk yang bertanya semoga bisa memberikan pemahaman ya, dan juga bisa memberikan informasi dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami akan bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah tertulis di meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Fitri di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Saya bernazar untuk mengumrohkan ibu saya. Lalu saya dibantu oleh kakak saya untuk sebagian biayanya. Apakah bantuan dari kakak saya itu membatalkan nazar saya atau nazar tersebut tetap terbilang tertunaikan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah SWT memberkahi niat baik Anda mengumrohkan orang tua Anda, membiayainya. Dan inilah suatu hal yang sangat terpuji. Tentu ini akan menjadikan orang tua Anda bahagia, menjadikan orang tua Anda berkesempatan menaikkan ibadah di rumah Allah SWT, Ka'bah ya. Tentu ini suatu hal yang sangat istimewa bagi orang tua Anda. Dan tentu ketika Anda betul-betul menjalankannya, maka Anda pun betul-betul tergugur dari kewajiban. Baik itu dengan dana dari Anda 100% atau sebagian dananya didapat dengan bantuan dari siapapun, baik kakak, saudara, atau siapapun dia. Yang penting akhirnya betul-betul Anda yang memprosesnya, Anda yang mengurusnya. Sehingga dari mana Anda mendapatkan dana? Bisa jadi dari hasil kerja, bisa jadi dari hadiah, bonus dari kantor Anda, atau hadiah dari saudara, kerabat Anda yang lain, atau suami Anda, anak Anda. Maka insya Allah itu semua tidak masalah selama Anda betul-betul akhirnya bisa memberangkatkan orang tua Anda untuk menunaikan ibadah umrah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Syukron atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, singkat, padat, semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya, saudari Fitri tadi di DKI Jakarta. Dan semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak di sore hari ini. Baik, kembali kami bacakan pertanyaan selanjutnya pemirsa. Kali ini ada dari saudara Rifanzi Chandra di Jawa Tengah. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz tentang masalah kecanggihan teknologi AI yang sekarang ini bisa membuat gambar hanya dengan memasukkan atau mengetikkan deskripsi atau prompt. Kemudian oleh AI tadi diolah sedemikian rupa sehingga bisa membuat gambar yang sesuai dengan deskripsi atau prompt yang dimasukkan tadi. Pertanyaannya, apakah kita yang memasukkan atau mengetikkan deskripsi atau prompt itu termasuk ke dalam musawwir Ustaz atau tukang gambar? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika Anda menggunakan alat atau aplikasi yang kemudian aplikasi itu yang mengerjakan, sehingga dia yang menggambar dan merekayasa sketsa wajah dan lain sebagainya. Anda hanya menyebutkan hidung mancung, kulit putih, rambut panjang, misalnya dahi lebar, kemudian berbadan tegap serta kriteria yang lainnya, maka insya Allah ini tidak termasuk musawir, taswir ya, karena bukan Anda yang menggambarnya, tapi alat. Ya, tapi alat. Maka insya Allah menurut saya wallahu ta'ala itu tidak termasuk. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron, jazakumullah khairan atas jawabannya, Masya Allah. Ya, semoga jawaban yang singkat dan padat ini bisa kembali memberikan pemahaman bagi yang bertanya, saudara Rifanzi Chandra tadi, dan semoga juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak pada sore hari ini. Baik, kembali kami persilakan kepada seluruh pemirsa dan juga para pendengar yang masih ingin bertanya secara langsung bersama kami di sore hari ini, ingin bertanya seputar fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya kepada guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafidhullah Ta'ala. Insyaallah kita masih punya waktu. Silakan untuk bisa menghubungi layanan telepon kami di 0331 544 6087. Baik, kembali kami bacakan pertanyaan tertulis. Kali ini ada dari saudara Arif Kurniawan di Jawa Tengah. Afwan Ustadz mau tanya, jika kita bekerja untuk pengawasan rumah dan sudah sesuai aturan, termasuk dalam menunjuk toko bangunan sesuai aturan, tiba di akhir pekerjaan, toko tersebut memberi sejumlah uang. Status uang ini bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik,
Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika Anda bekerja untuk perusahaan ataupun kantor Anda atau untuk orang lain, dan Anda telah mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut, maka ketika di akhir periode toko bangunan memberikan bonus kepada Anda karena Anda yang menjalin kerjasama dengan mereka, Anda yang menjadi pelaksana hariannya, maka uang tersebut, bonus tersebut statusnya adalah milik orang yang mempekerjakan Anda atau perusahaan yang mempekerjakan Anda. Sehingga Anda harus meminta izin kepada orang yang mempekerjakan, bolehkah itu saya ambil? Bila mereka mengatakan tidak, maka Anda tidak halal untuk mengambilnya, dan Anda harus menyerahkannya kepada orang yang mempekerjakan Anda. Karena jasa, tenaga, pikiran, waktu yang Anda curahkan, Anda telah mendapatkan imbalannya berupa upah yang telah dijanjikan, dan itu betul-betul telah Anda dapatkan. Sehingga bonus yang Anda dapat itu statusnya adalah milik orang yang mempekerjakan, karena bonus itu diberikan karena Anda menggunakan produk mereka, membeli produk-produk mereka atau barang dagangan mereka, sehingga itu sejatinya diambilkan dari sebagian keuntungan, dibebankan kepada harga jual. Yang harga jual itu didapat dari siapa? Dari pihak yang mempekerjakan Anda. Sehingga secara hukum Anda tidak halal kecuali bila orang yang mempekerjakan Anda merelakannya untuk Anda gunakan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawabannya. Maka berarti uang yang didapatkan dari toko tersebut tadi bukan termasuk suap, Ustaz, ya? Ya, itu sebetulnya bagian dari suap walaupun diberikan di belakang, ya. Kan itu telah menjadi budaya. Nah, Ustaz. Maka idealnya orang tersebut menyampaikan dengan baik-baik kepada pihak yang mengerjakan bahwa toko bangunan rekanannya di akhir periode memberikan bonus atau yang sejenis sekian rupiah. Nah, apakah itu dihalalkan untuk dia ambil atau harus dikembalikan kepada yang mempekerjakan? Maka kalau diputuskan halal, ya halal, maka itu hak dia ya untuk mengambilnya. Tapi kalau tidak dikatakan tidak boleh, kembalikan kepada saya, atau sebagiannya boleh diambil, sebagian dikembalikan, maka ya itu harus diikuti karena itu hak mereka. Baik, Ustaz. Berbeda dengan mungkin ketika dijanjikan di awal, Ustaz, ya. Lebih parah lagi itu. Oh, begitu, Ustaz. Lebih parah lagi. Bukan seperti bonus atau tidak, potongan diskon dia seperti intinya itu, dia telah mendapatkan pekerjaan, dan itu biasanya toko bangunan mengalokasikan anggaran untuk itu. Baik, agar apa? Agar besok lagi ketika ada job ngambil dari toko tersebut. Iya, Ustaz. Nah, baik, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan, dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagi sesi kita di sore hari ini, alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Ustaz, atas waktu dan ilmu semua yang telah diberikan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaik untuk antum dan keluarga. Baik, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada sore hari ini, program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA hafizahullahu ta'ala. Dan sebelum kita tutup, kami ingin mengajak kepada pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga dewanfatwa.com. Dan jangan lewatkan untuk malam ini para pemirsa sekalian, live interaktif Jalan Lurus, live interaktif konsultasi Islam bersama Dr. Musyafa Ad-Darini MA hafizahullah ta'ala, insyaallah setiap hari Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, live dari studio Fatwa TV Jember. Baik, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami,